warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nusiana Putri, NIM 1861247. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang usaha fashion. Jadi, fashion atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga pasti permintaan terhadap produk fashion tidak akan hilang dan bahkan akan terus bertambah seiring bertambahnya manusia. Pada zaman modern ini banyak sekali tren-tren terbaru mengenai bentuk dan model fashion yang mudah tergeser. Seperti contoh nih, pada era sekarang lagi musim kan celana pensil. Nah, mungkin 4 bulan ke depan celana pensil bukan lagi produk yang rekomen untuk dibeli, melainkan akan ada produk baru, misalnya celana cutbray, jeans kulot, bahkan celana boyfriend. Jadi pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha fashion harus selalu upgrade mengenai model fashion yang terbaru dan yang terkini untuk bisa bersaing di dalam bisnis fashion. Dan alasan memilih bidang usaha fashion ini apa sih? Karena bidang fashion merupakan bisnis yang tidak akan pernah mati, selalu berubah dan memiliki trennya sendiri. Dari dulu hingga sekarang, orang tidak pernah bosan mengikuti tren fashion atau perkembangan fashion yang sedang berlaku. Banyak sebagian orang cenderung memiliki anggapan bahwa fashion dapat menunjukkan identitas diri, style, dan menambah kepercayaan diri. Dan anggapan itulah yang senantiasa membuat usaha fashion selalu menjanjikan. Nah, untuk yang kedua ada aspek hukum bidang usaha fashion. Jadi syarat legalitas atau badan usaha atau perizinan usaha, ada beberapa izin yang relevan untuk bisnis fashion. Di antaranya izin industri dan izin perdagangan. Nah, izin untuk perdagangan pun terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait perizinannya, yang pertama nih, ada jika memproduksi sendiri, maka yang dibutuhkan adalah izin produksi atau TDI, disebut dengan tanda daftar industri. Nah, yang kedua, jika hanya menjual, maka izin yang dibutuhkan adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, yang ketiga, apabila memproduksi dan menjual membutuhkan izin produksi dan SIUP. Yang selanjutnya ada legalitas merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek merupakan tanda pembeda atas barang dan jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda, merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, baik pada keseluruhan, misalnya asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaian, maupun pada pokoknya seperti bentuk, cara penempatan, dan bunyi ucapan. Nah, aspek lingkungan bidang usaha fashion ini, analisis SWOT-nya yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi bidang usaha fashion tidak memiliki kadaluarsa dan banyak peminat, dan distribusi mudah sekali dan tidak harus memiliki toko offline. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi bidang usaha fashion ini pembukaan yang masih manual, perubahan tren yang sangat cepat, membutuhkan modal yang besar, dan yang terakhir ada biaya marketing mahal. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang. Jadi bidang usaha fashion ini persaingannya yang masih sedikit. Dan yang kedua ada banyaknya ide kreativitas dan inovasi desain fashion. Dan yang ketiga ada banyaknya minat di perayaan besar agama. Nah, yang keempat ada threats atau ancaman. Jadi yang pertama ada banyaknya pesaing, ancaman yang mungkin terjadi, resiko dalam mengelola keuangan bisnis yang dijalankan, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya, analisis lingkungan makro, analisis dampak ekonomi. Dari segi ekonomi pun, usaha ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan membantu menimbulkan jiwa kewirausahaan di lingkungan sekitar. Untuk yang pertama, menggunakan sumber daya lokal seperti bahan baku yang digunakan, komponen bahan baku produk lokal jika dimanfaatkan, atau dengan catatan kualitas layak untuk dijual lagi. Nah, yang ketiga ada penyerapan tenaga kerja. Usaha fashion ini memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja minimal 10 orang dan memperkecil angka pengangguran di masyarakat sekitar. Nah, yang selanjutnya penambahan devisa pendapatan pemerintah melalui pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh bidang usaha ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada analisis dampak sosial budaya. Sedangkan dari
segi sosial budaya, usaha ini sangat berguna dalam membantu kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam mengolah keterampilan. Nah, yang selanjutnya ada analisis dampak politik atau kebijakan. Dampak politik sangat perlu diperhatikan karena memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun tidak akan mengganggu sehingga tidak akan mengganggu jalannya bisnis ke depannya. Situasi-situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa, berita good news dan bad news. Yang selanjutnya ada analisis dampak teknologi. Dampak teknologi sangat berpengaruh karena dalam bidang penjualan dan pemasaran produk sangat memudahkan untuk menjangkau pelanggan. Dengan menggunakan media sosial, contohnya ini seperti Instagram sebagai media untuk menampilkan koleksi produk fashion yang dijual atau yang ready. Nah, yang selanjutnya ada analisis dampak lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup yang terjadi mengenai perencanaan akan dikembangkannya bisnis fashion ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dikarenakan bisnis yang dijalankan tidak menghasilkan limbah pabrik ataupun pencemaran udara, hanya saja meninggalkan sedikit sisa-sisa potongan kain bahan baku pembuatan baju. Namun sisa potongan-potongan kain ini dapat diolah menjadi keset atau kain lap dengan cara menyatukan beberapa sisa potongan-potongan kain dan dibentuk sedemikian rupa agar tampak memiliki nilai estetik dan dapat digunakan semestinya. Nah, yang selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran bidang usaha fashion. Analisis pasar dan pemasaran yaitu usaha fashion ini yaitu yang pertama ada target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat yang strategis di pinggir jalan seperti tempat keramaian. Dan yang kedua ada pesaing. Dalam usaha ini terdapat pesaing yang menjalankan usaha yang sama, tetapi usaha ini tetap menunjukkan kualitas terbaik dari produk yang dihasilkan agar tetap menarik minat pelanggan. Dan yang ketiga ada sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembelinya yaitu mencakup semua kalangan dari masyarakat, kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Nah, yang selanjutnya ada bauran pemasaran kontemporer. Yang pertama ada produk usaha fashion ini akan memfokuskan produk pakaian dengan berbagai macam variasi model seperti pakaian kaos polos, kaos dengan motif, kemeja dress, rok, celana, baju pesta, dan lain-lain. Yang kedua ada price. Dalam menentukan harga barang atau produk yang dijual memang harus disesuaikan dengan kantong dari konsumennya. Yang ketiga ada place. Yang menjadi target usaha fashion ini adalah di tempat yang strategis, di mana tempat ini di perkotaan, dekat dengan jalan raya, dan lokasinya yang cukup luas. Yang selanjutnya ada promotion. Beberapa strategi promosi yang bisa direncanakan agar dapat dikenal dan diketahui oleh konsumen. Selanjutnya ada people. Dan yang termasuk people, yang pertama ada karyawan bisnis fashion. Karyawan dalam menjalankan bisnis fashion bisa menggunakan satu orang dahulu dalam permulaan. Dan yang kedua ada konsumen bisnis fashion. Konsumen bisnis ini memang tidaklah sulit. Dengan berbagai gaya dan mode pakaian terkini yang disajikan di bisnis fashion ini mampu menyedot perhatian banyak orang. Konsumen bisnis fashion ini cukup besar dan tak terbatas, mulai dari kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun pekerja. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Yang menjadi segmen dari usaha fashion ini adalah segmen menengah dan segmen atas. Yang kedua ada targeting. Yang menjadi target market adalah pengguna sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun pekerja. Dan yang ketiga ada positioning. Positioning produksi menggunakan desain yang paling cocok di zaman milenial ini sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Menggunakan warna yang soft sehingga terlihat lebih kalem agar konsumen percaya diri model dan warnanya sesuai yang diinginkan konsumen. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.